balik kali. Gak bisa muter. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنك ربما تؤتي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فينا بالترهيب وأمطار رجول على الرجول تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر كشفتنا هذا النصور ليبرز نورك في عالم الزهور نورا فاك كل نور وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وجهه ومتنيس لجنابها المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فترك الذي رتب الله على وجوده السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب. Guru-guru pembimbing Madrasah Diniyah Adia Guru Sa'ban dan yang saya hormati pula dan saya cintai pula dan saya banggakan juga adik-adik atau anak-anak didik dari Madrasah Diniyah Adia Guru Sa'ban. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan marilah kita senantiasa selalu akan senantiasa untuk bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang berbahagia ini untuk adik-adik kita yang akan melaksanakan wisuda Madrasah Diniyah ini,
sekali lagi marilah selalu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan berkat rahmat Allah lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka acara khataman Al-Quran Madrasah Diniyah Adia Guru Sya'ban, di mana punya tema membentuk generasi Quran dan berakhlak yang khorimah. Mudah-mudahan ini tema ini adalah betul-betul doa kita, harapan kita, di mana kita semua berharap seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa berakhlak mulia adalah yang utama. Dan saya di sini selaku ketua Yayasan Masjid Jami Adia Guru Sya'ban betul-betul bersyukur alhamdulillah bahwa para pembimbing-pembimbing kita dari Madrasah Diniyah, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, bahkan kami juga belum berkenalan mengingat waktunya belum sempat Bu ya. Jadi untuk para pembimbing kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal buat perjalanan hidup kita, menjadi catatan sodakoh maupun apa istilahnya nanti akan Allah yang akan memberi balasannya. Sementara itulah harapan dari saya selaku ketua yayasan, mengingat kami memang baru beberapa bulan ini menjabat, sehingga jujur aja belum bisa memberikan apapun. Ya mohon doanya, nanti mudah-mudahan ke depan akan kita bicarakan, akan kita rapatkan kepada Dewan Pembina Yayasan untuk lebih mensejahterakan baik lahir maupun batin. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing Madrasah Diniyah yang telah bersusah payah dengan tenaga pikiran dan juga waktu sehingga bisa terbentuknya, terciptanya anak didik Madrasah Diniyah ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada 10 siswa atau 10 murid ya Bu, yang rencana insya Allah akan dinyatakan lulus dan khatam dari pendidikan ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak Ibu pembimbing Madrasah Diniyah ini, mengingat belum tersentuhnya secara lahir pada ketua yayasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Ya. Terima kasih kepada beliau. Acara selanjutnya pembacaan khataman Quran, tahlil dan salam tamatan sekaligus pembacaan puisi yang dibawakan oleh perwakilan tamatan, yaitu Ananda Odila Haura Fatia. Kepada para tamatan kami persilahkan. Sambutan dari guru besar kita, Ketua Yayasan Adia Guru Sya'ban. Kepada para tamatan kami persilahkan. Katanya enggak ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir la yukbirahmatika ya arhamar rahimin. Amna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin wa bi barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Innama yuridullahu fayuzhiba alaikumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli afdalas salati ala as'adi ma'luqatika nuril huda. Sambutan dari guru besar kita, Ketua Nazir Yayasan Adia Guru Syaban Al Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Handes Anwar Sanusi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus yaitu yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Adia Guru Syaban beserta pengurus Masjid Adia Guru Syaban dan termasuk Menteri Pendidikan yaitu Hajah Sri Wahyuni SPD dan pengurus yayasan yang lainnya serta bapak-bapak ibu-ibu sekalian, wabil khusus anak-anak madrasah yang saat ini sudah saja kita saksikan bersama tentang Hatmul Quran. Harapan kita mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha dan bisa menindaklanjuti para ulama di masa yang akan datang, dan kita doakan juga mereka sukses dalam segala apa yang mereka cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan rasa terima kasih wabil khusus kepada Kepala Sekolah Madrasah Adia Guru Syaban yang saat ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena wisuda sekarang pemecah rekor dari tahun ke tahun. Biasanya yang wisuda cuma 2 orang, paling 4 orang, sebanyak-banyaknya 5 orang, tapi sekarang 10 orang. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ke depan lebih daripada 10 orang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua lagi, kita sudah bisa menyaksikan bagaimana atraksi mereka tadi dalam Hatmul Quran beserta doanya yang sedemikian rupa. Nah, sehingga kita sebagai orang tua harus merasa bangga, ternyata di tengah kota-kota Jakarta ini, wabil khusus di Kemayoran, masih ada anak yang mau sekolah madrasah. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal yang sangat langka. Sangat sulit anak sekolah, anak-anak kita untuk ngaji, untuk di madrasah ini sangat susah. Ya, kenapa? Itulah sebuah tantangan orang tua. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat seseorang karena iman dan karena ilmunya beberapa derajat. Percaya atau tidak percaya, kita bisa melihat bagaimana di kalangan ulama-ulama, di kalangan orang-orang yang punya ilmu yang sedemikian rupa dihormati oleh masyarakat, dijunjung tinggi martabatnya, itu adalah karena ilmunya. Makanya bu, ibu pengen gak punya anak yang punya ilmu? Pengen apa enggak? Oh yang benar. Pengen apa enggak? Kok jawabannya memble sih? Pengen atau tidak? Pengen. Gimana kuncinya supaya anak
supaya mereka punya ilmu. Karena ilmu ini ada dua macam, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Kalau ibarat orang tua dulu, kalau anak punya ilmu agama persis kayak orang yang pincang. Tapi kalau mereka yang ngerti umum tapi nggak ngerti agama persis kayak orang buta. Kira-kira anak kita mendingan buta apa mendingan pincang? Pincang apa buta? Mau buta atau mau pincang? Mau buta? Jangan borong semua, nggak mau dua-duanya. Ini kata orang tua dulu. Nah kalau seandainya anak kita pinter ngerti agama, ibarat pepatah dulu, kalau ibu nanam rumput itu padi nggak bakalan jadi. Tapi kalau ibu nanam padi niscaya rumput jadi. Artinya kalau anak diutamakan agama, ilmu umum pasti akan ikut. Ilmu pengetahuan apapun sains zaman sekarang ini, kalau anak kita ngerti agama, otomatis ilmu pengetahuan umum akan mudah istilahnya didapat. Kenapa? Karena utamanya adalah ilmu agama. Makanya tadi saya bilang di masjid pengajian bapak-bapak, bahwasanya kalau anak ngerti agama persis kayak kendaraan ada remnya. Kalau kendaraan tanpa rem kira-kira gimana? Saya yakin akan nabrak sana, oleng dan sebagainya. Begitu juga kehidupan, apalagi zaman sekarang sangat kita prihatin. Di mana-mana terjadi kalangan kaula muda maupun pelajar selalu tawuran, dan tawuran tidak sedikit korban daripada tawuran. Nah itu artinya menunjukkan yang tawuran gak ngerti agama. Kalau mereka ngerti agama, mau gak tawuran? Mau gak tawuran? Apalagi ada hadis mengatakan, idal talqal muslimaini bisayfihima al-qatil wal maktul pinar. Apabila bertemu dua kubu, artinya dua pasukan, dua rombongan, entah dari mana, sama-sama orang Islam, ini yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Dulu ibu ingat gak di perapatan sini, anak yatim binaan kita ketika mau buang sampah di sana di pasar Jamblang, ada yang tawuran, dia kena korban. Sehingga waktu saya lewat mengaji sini, ada ibu-ibu lagi tabur bunga. Saya kaget, loh ini ibu ada apa tabur bunga? Enggak taunya berita langsung istilahnya bahwa baru saja tadi terjadi anak tawuran, anak ibu jadi korban. Tuh saya yakin kalau anak ibu ngerti agama dan mereka sudah didik agama, enggak bakalan ikut tawuran. Itu saja. Makanya ini pengalaman saya. Ini saya terima kasih kepada Dewan Guru, terutama para asatizat yang telah berjuang dari masjid sampai pindah ke gedung yayasan, masih tetap eksis, masih tetap mempertahankan walaupun terkadang muridnya percis walayahya walayamut. Kadangkala mati enggak, hidup juga enggak. Kadangkala di saat mereka enggak bayaran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, diminta 3 bulan malah berhenti. Ditagih untuk bayaran 3 bulan enggak bayarin tagih, malah apa? Malah berhenti. Subhanallah. Ada di Serang begitu? Bu, ada enggak? Oh kagak. Ini orang sana nih. Karena saya beberapa puluh tahun memimpin madrasah, entah di Tanjung, di Gunung Sari, kemudian di Galur, termasuk di sini, ini makan waktu yang gak sebentar. Pengalaman demi pengalaman, bahkan kita dulu sebelum terjadinya BOS, ini saya ceritakan, sebetulnya dana BOS itu adalah perjuangan waktu kita membuat satu forum komunikasi kepala-kepala madrasah se-DKI. Kebetulan tugas saya Jakarta Pusat ini waktu itu. Kita bertemu dengan anggota DPR. Kita melakukan seminar untuk bagaimana caranya nasib madrasah jangan disepelekan, ya. Jangan dianggap anak tiri dibandingkan dengan sekolah umum. Kenapa? Karena sekolah umum diutamakan, madrasah enggak diperdulikan. Malah kita usul kepada anggota DPR, bila perlu ini maaf, anak sebelum masuk SMP syaratnya harus ada ijazah madrasah. Baru mereka akan jadi anak yang baik.
Tapi kalau mereka cuman SD doang, nggak pernah sekolah madrasah, maaf, pertama mereka nggak kenal agama, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca doa dan sebagainya. Bagaimana akan jadi anak yang soleh kalau mereka nggak pernah makan bangku madrasah? Itu kan. Nah ini, jadi makanya kita dobrak itu anggota DPR, tolong kami minta diperhatikan kepala-kepala sekolah. Nah kebetulan saya waktu itu imam besar Masjid At-Taibin. Saya adakan kantor untuk pertemuan kepala-kepala madrasah se-DKI. Ya kebetulan saya kena pengurus masjidnya, udah saya bilang sama teman-teman, tolong deh jadikan wadah Masjid At-Taibin sebagai sekretariat kepala sekolah se-DKI. Alhamdulillah. Nah ini kembali, ternyata hasilnya saat akhir-akhir ini baru dana keluar, padahal dulu waktu kami sangat prihatin nasib madrasah, hidup enggak mati juga. Kira-kira kayak apa? Guru madrasah kurus-kurus, gak ada yang gemuk. Karena tiap hari al-ustadu yakulu tobashir. Guru setiap hari makan kapur. Kalau sekarang makan apa? Ini guru madrasah makan apa sih? Makan sepidol ya. Dulu makan kapur, ya Allah, belepotan tangan putih dengan kapur. Sekarang dengan praktisnya papan tulis maupun spidol, nggak ada yang namanya tangan penuh dengan kapur. Tuh nasib madrasah dulu. Ya, makanya saya nggak sungkan ketika pertemuan dalam seminar maupun anggota DPR, saya paling vokal. Kenapa? Karena melihat nasib guru-guru madrasah yang begitu naasnya, badannya nggak ada yang gemuk karena tiap hari makan kapur. Itu kan. Nah ini ternyata ya alhamdulillah setelah kita melakukan berbagai macam cara kepada pemerintah pendekatannya, akhirnya keluarlah dana BOS. Ya kita hanya memperjuangkan nasib madrasah. Nah makanya alhamdulillah waktu saya mengadakan penelitian madrasah Jakarta Pusat itu tergatang prihatin. Ada yang masih dari triplek, ada yang masih dari istilahnya masjid terasnya dan sebagainya, termasuk madrasah Saban. Sampai sekarang ada yang komplain. Sampai sekarang mereka ada yang antipati dengan apa? Yayasan gara-gara dulu guru-guru madrasah, guru TK kalau di masjid kalau lagi haid gimana hukumnya? Padahal kita nggak memperhatikan itu. Yang penting bagaimana anak bisa madrasah bisa TK daripada mereka nggak main karuan gitu kan? Nah alhamdulillah Allah memberikan jalan dengan permohonan kita. Ini ada seorang hamba yang mewakafkan tanah dari kebun jeruk. Nih ibu supaya tahu nih, ya ini ada jamaah saya, murid saya setiap malam Rabu ngajar di sana. Dia punya perusahaan CP Catering. Waktu sahajat 2 kali catering beliau. Ya bisa nilai masyarakat waktu catering beliau karena beliau termasuk makanan favorit ya se-DKI. Alhamdulillah. Beliau saya ingat waktu saya mau pulang tuh. Beliau bilang, Ustadz jangan pulang dulu deh sebentar. Ada apa ya? Enggak sebentar. Dia tanya, Ustadz butuh duit nggak? Kita kalau ditawarin duit ibu-ibu kira-kira gimana? Apalagi ibu-ibu. Udah melotot tuh mata. Udah buru-buru pengen nyamber aja sama duit. Ya Allah Rabbi. Itu kan? Seterawain. Iya. Betul Pak, kita lagi butuh nih. Karena nih madrasah nih TK masih di masjid. Masyarakat selalu komplain dengan kita sebagai guru-guru ataupun kepala madrasah gitu kan. Akhirnya alhamdulillah beliau ngasih uang 450 juta. Inilah beliau membangun kurang lebih habis 2 miliar. Padahal nol, kita nggak punya dana. Alhamdulillah. Ini kembali tadi karena ilmu. Jadi karena ilmu saya sendiri nggak tahu bahwa beliau istilahnya mungkin dia punya uang 1 miliar. Karena dia cerita, ini Ustadz yang satu buat guru saya di kampung, yang satu buat Ustadz. Saya pikir di kampung atau di Kemayoran saya bangun. Itu kan, di kampung saya butuh pendidikan. Di sini juga butuh sarana pendidikan. Mengingat, menimbang, memikirkan, saya berjuang di Masjid Saban semenjak dulu bujangan, ya udahlah saya putuskan buat di Kemayoran deh. Ya alhamdulillah berdiri seperti ini. Sekarang alhamdulillah murid madrasah 200 anak. Ini pun kalau ditampung nggak muat. Alhamdulillah. Kita nggak bisa bayangkan kira-kira kayak apa. Ini perjuangan.
Makanya saya mengajak pada ibu dan anak-anak, kalian jangan cukup hanya sampai di sini ngaji. Bila perlu, karena saya pun malam Rebo ya, bisa ngajar-ngajar anak remaja-remaja itu, tolong kalian gunakan kesempatan. Jangan sampai kalian mentang-mentang udah hatam Quran, menang dapat ijazah madrasah, kemarin di wisuda di Kerawang, itu belum cukup dan masih jauh perjuangan Anda untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Masih jauh, masih seujung kuku, belum mencapai istilahnya gelar ustadz dan sebagainya. Walaupun udah bisa baca tadi doa tentang bacaan Quran, walaupun tadi maaf saya bukan kritis, saya kalau ada imam salah aja di Majlis Salim saya bahas. Contoh tadi ya, itu doa anak-anak ini kalian tadi baca tabat yada abi lahabi wa tab, ini qalqalah akbar. Jadi kalau berhenti di situ, tabat yada abi lahabi wa tab, berhenti dulu baru diapain? Pantulkan ke ini qalqalah akbar namanya. Ya, memang nggak semua ustadz punya ilmu ini. Saya ngaji dari berbagai macam, termasuk gurunya Ustadz Aziz, ya, Ustadz Suaibi yang ngajar sampai meninggal dunia, punya guru Kitu Bagus Mansur. Itu Kitu Bagus Mansur dengan guru saya pun terjadi apa? Bukan terjadi istilahnya benturan ataupun terjadi kekurangan, itu namanya biasa. Ini guru saya yang satu ini, Al-Makulah Ki Haji Sanem Said, dapat titel beliau dari pemerintah Dewan Pakar Tajwid Indonesia. Saya dipanggil sama beliau, war sini war, yuk ke rumah ke kamar Ustadz, ikutin nih kitab tentang masalah qalqalah akbar. Jadi kalau ada huruf di akhir kata ada tasydid, tahan dulu baru pantulkan watawasau bil haq. Kok jangan langsung watawasabil haqq, itu termasuk kena poin dosa kalau baca Quran. Makanya kata Imam Jazuri, malam yujawidil Quran fahuwa asimun, orang yang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Bu, ibu suka baca surat Yasin? Suka baca surat Yasin enggak? Bu, oh pada diem ini. Ibu suka baca Yasin enggak? Tiap malam apa? Malam Jumat itu kan ada tahlilan baca Yasin, ada syukuran baca Yasin. Yasin dijadikan gecoan. Tapi ingat, sudahkah Yasin itu bisa dapat pahala dengan baca atau malah justru dosa? Itu kan. Nah ini jangan gegabah dalam baca surat Yasin. Kalau ibu contoh nih, contoh awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Kalau ibu berhenti di mislahum kena dosa. Kenapa? Seharusnya wakafnya di bala. Itu contoh gitu kan. Atau yang kedua, fala yahzunka qauluhum. Terus apa lagi? Apa lagi? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma. Kalau baca sampai situ haram hukumnya. Kenapa? Seharusnya fala yazunka kaluhum, di situ ada wakaf mim, mutlak harus berhenti. Coba. Berarti baca Quran enggak semua dapat pahala, malah bisa jadi kena. Artinya apa? Di sini kita suruh ngaji. Bu, ibu suka ngaji? Suka. Yang jawab satu orang. Memang yang suka ngaji beliau sih. Ya hari Jumat, hari Rabu di sini kan baca Quran ibu-ibu ya. Alhamdulillah ada 70 orang kurang lebih ya. Nah ini coba ibu manfaatkan bu. Bu, jangan anaknya doang suruh madrasah, suruh bisa ngaji, ibunya kagak. Alhamdulillah ibu-ibu di sini kagak, nggak beda. Bu, saya ingatin, selagi kita sehat, selagi kita muda, mau kapan lagi kita mau ngaji? Ya, ingat nggak bahwa nuntut ilmu bukan sekedar wajib. Karena berdasarkan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini ada ta lil mubalaghah faridatun.
Makanya kalau saya tajwid itu saya terangkan, ada tak marbutoh, ada tak majruroh, ada taklil mubalaghah. Ini artinya taklil mubalaghah, artinya menuntut ilmu sangat wajib. Salat hukumnya wajib, puasa, zakat, pergi haji wajib bagi yang punya. Tapi ngaji sangat wajib. Enggak sholat dosa, enggak puasa dosa, enggak zakat dosa, enggak ngaji sangat dosa. Enggak percaya? Silakan mati duluan. Nanti ibu merasakan sendiri bagaimana kalau waktu hidup enggak pernah ngaji. Ternyata baca Quran bukan dapat pahala, malah jadi apa? Nah, ini saya mengajak kepada ibu-ibu semua, bil khusus yang punya anak sudah lulus, tolong anaknya suluh lanjut ngaji. Ya, jangan hanya sampai di sini. Kenapa? Masih jauh mereka untuk menimba ilmu. Itu kan? Jadi makanya kembali saya mengajak, mengingatkan khusus pribadi saya maupun para dewan guru, dewan guru pun bila perlu ngaji lagi. Supaya ibarat pedagang. Jangan bisa jual barang tapi nggak pernah belanja, barangnya habis, duitnya habis, nggak pernah bertambah. Artinya guru pun sama, kalau cuma ngajar melulu habis stok, lalu apalagi yang mau diajarin? Itu kan? Nah, ini contoh. Jadi makanya kepada ibu-ibu semua, bil khusus kepada dewan guru, saya ucapkan terima kasih atas perjuangan yang sedemikian gigihnya untuk mempertahankan keberadaan madrasah Sya'ban. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap tolong ya, saya mohon pada dewan guru supaya hal ini jangan sampai hidup madrasah hidup kagak mati enggak. Gimana untuk, saya yakin sekarang udah banyak muridnya 200 lebih, ini tolong pertahankan ke depan supaya lebih baik lagi. Nah, inilah sekedar saya kira untuk memberikan rasa bahagia saya sebagai ketua Nazir. Ya, alhamdulillah sempat saya datang, ini pun udah jam 9, biasanya saya udah di Paseban. Ya, tadi jam 7:30 seharusnya udah di Paseban, tapi berhubung ini penting saya ingin menyampaikan terima kasih wabil khusus kepada para asatijat maupun kepada wali santri yang telah mempercayakan ke Yayasan Masjid Adia Guru Sya'ban. Tapi ingat, jangan anaknya doang yang suruh ngaji, ibunya juga harus. Alhamdulillah ibu-ibu sini semua ngaji apa enggak ngaji? Alhamdulillah. Tolong Bu ya, tolong sekali lagi jangan ibu merasa bahagia tapi kalau enggak pernah ibu mau ngaji. Terima kasih atas perhatiannya. Bukan mangga berkanjang pala, masih banyak hal yang perlu saya sampaikan. Namun mengingat menimbang jam 9 anak harus sudah bagi rapot, belum lagi bagi berkatnya. Ada berkatnya. Ini insya Allah mudah-mudahan doa kita bersama, terutama anak-anak kita yang baru saja khatmul Quran dan mereka di wisuda, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita sebagai orang tua, masyarakat, agama maupun bangsa, dan mudah-mudahan mereka sadar ingin belajar lebih lanjut lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Ialah pembacaan hataman Quran tahlil dan salam tamatan. Acara selanjutnya salam tamatan sekaligus pembacaan puisi yang dibawakan oleh perwakilan tamatan, yaitu Ananda Odila Haura Fatia. Para tamatan kami persilahkan. Gak diajak Kak. Itu kasih. Dapat pemik, dapat pemik. Tinggal. Ibu yang pegang. Kapip belum? Rapip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subul assalam. Salaman tamman. Barakatan kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila amdan wa firan wa syukran jazila juminallahi qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.